Buat sahabat semuanya yang ingin tahu tip-tip atau langkah-langkah dalam mendapatkan properti terbaik, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum, halo sahabat Trikaris, jumpa lagi dengan saya juaranya properti mewah. Kali ini kita akan home tour atau review rumah dan memberikan langkah-langkah bila mana sahabat akan membeli properti atau mencari properti, khususnya di Yogyakarta ataupun dimanapun berada. Ini bisa berlaku sahabat ya. Yang pertama sahabat yang dipastikan adalah pastilah legalitasnya. Legalitasnya seperti apa? Sudah lengkap belum? Sudah ada izin IMB atau PBG? Atau untuk sertifikatnya sudah sudah pecah? Nah, itu dipastikan ya. Jadi lihat fisiknya. Karena beli properti itu yang paling penting adalah legalitasnya, atau yaitu kertas lembaran yang hijau, berwarna hijau, ada garudanya. Nah, itu yang paling pokok. Yang kedua sahabat, setelah legalitas sahabat melihat situasi ataupun lingkungannya dan akses jalannya. Nah, ini akses jalan yang termasuk bagus sahabat ya. Jadi bisa 3 mobil, misalkan di sisi sebelah kiri ada parkir, di sebelah kanan ada parkir, itu di tengah masih bisa jalan. Nah, dekat dengan jalan raya tidak, berapa meter itu dipastikan juga ya. Misalkan baiknya dari jalannya, aksesnya dari mana saja gitu juga bisa. Jadi tidak cuma satu akses jalan, tapi akses jalan yang lain juga cukup diperhatikan. Nah, selanjutnya seperti ini sahabat, lingkungan ya. Nih contohnya kanan kiri ada kendaraan mobil, masih bisa lapang ya. Penerangan jalan itu juga dipastikan apakah lewat kuburan, makam atau tidak. Nah, lewat sungai, lewat terdampak banjir atau tidak, nah itu diperhatikan juga. Selanjutnya sahabat, yaitu rumahnya sendiri. Baik dari sisi kualitasnya dan secara fungsinya. Kadang indah tetapi tidak berfungsi secara maksimal. Nah, contohnya garasi sahabat. Sahabat kalau membutuhkan garasi itu juga misalkan sering akses keluar kota ataupun dia sering meninggalkan rumah, nah itu baiknya ada garasinya. Contoh bisa buat sepeda motor, atau barang-barang lain gitu. Yang kiranya kendaraan listrik itu juga bisa ya. Nah contohnya ini ada garasinya. Dan di sini masih bisa untuk city car juga. Kalau bagusnya lagi, itu bisa kapasitas minim-minim 2 mobil ya. Baik garasi maupun carportnya. Dan sudah ada kanopi belum, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Contoh di sini awalnya taman, tapi dimanfaatkan untuk akhirnya untuk kendaraan motor ya, itu ya. Jadi kalau ada motor bisa ditaruh di sini tanpa mengganggu akses ataupun keluar masuknya kendaraan mobil gitu. Nah, ditambahkan kanopi sesuai selera, baik yang kaca ataupun yang macam-macam ya. Gitu. Dan sahabat, apabila panjang, garasinya panjang, itu diperhatikan juga akses di depannya. Misalkan nih, kalau di sini ada mobil lagi dan mau keluar tuh mobil yang di sisi belakang. Jadi sahabat juga harus menaruh di sisi depan kan. Nah, baiknya kembali lagi ke akses jalan utama di depan rumahnya. Jadi kalau seandainya di depan tanpa mengganggu jalan, itu udah nggak apa-apa untuk depan belakang.
Tapi makin cakep lagi memang samping kanan kiri. Carport 2 gitu atau garasi 2 kanan kiri. Wah, cakep banget itu. Nah, di Jogja cukup mahal tuh harga segitu ya, apalagi yang bisa kapasitas 4 mobil. Yuk, masuk lagi. Nah, silakan kalau area depan itu bisa dipakai untuk teras bagaimana. Nah, itu. Nah, selanjutnya sahabat juga dipertimbangkan untuk ukuran pintu. Kadang-kadang sekarang barang-barang yang mewah ataupun perabot mewah itu gede-gede. Jadi akses untuk masuknya juga diperhatikan. Nih, kita masuk di area dalam. Nah, ini. Ini dengan luasan tanah 119, bangunannya dari 120 menambah jadi 165 kurang lebih. Jadi memaksimalkan secara lahannya gitu ya. Nah, sahabat, ini juga ada tangga naik ya. Nah, baiknya lagi, kadang-kadang perabot itu juga susah untuk masuk dari depan. Jadi pintu yang diperhatikan pintu besar itu juga baik di bawah maupun di atas sebaiknya. Seperti itu. Lanjut penataan. Nah, ini terpisah, ada partisi, ini bermanfaat sekali. Pemisah antara ruang keluarga dengan dapur itu juga bermanfaat. Selanjutnya kita lihat ini akses untuk garasi, dapur. Nah, ini kebetulan hari ini pemilik mau masuk sahabat ya. Jadi sebelum masuk coba kita review, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat sahabat, buat yang cari properti ataupun yang nantinya juga ingin membangun rumahnya gitu. Nah, ini penataan untuk area dapur. Oke. Ada cooker, kompor tanam, dan di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi tamu. Nah, sahabat, kadang-kadang terlupa air panas di dapur itu juga sangatlah bermanfaat, apalagi yang berbau minyak. Nah, itu mudah untuk dibersihkan. Jadi bagusnya dari awal udah didesain bahwasanya untuk air yang di dapur itu juga ada air panasnya gitu. Nah, di belakang ini memang area servis dan gudang. Gudang meskipun kecil pastilah bermanfaat ya sahabat. Karena apa? Sekarang mau naruh kardus, mau naruh sesuatu yang tidak dipakai itu bingung. Apalagi kalau rumahnya di Jogja luar biasa harganya ya. Jadi minimalis. Nah, ini masih ada space yaitu untuk nanti dikasih rumput sintetis, lalu untuk jemur masih bisa, untuk santai juga masih bisa. Gitu sahabat. Nah, ini ada kanopi juga. Jadi terasa ada roster. Nah, itu untuk sirkulasi udara haruslah dijaga. Ini kamar bawah. Minim-minim sahabat punya kamar. Kalau ini kamar dimanfaatkan untuk kamar tamu sahabat ya. Jadi bila mana tamu ataupun orang tua hadir, itu baiknya ada di lantai kamar bawah gitu. Nih pemanfaatan lagi sahabat ya. Cermin. Ini kalau dari sini sahabat mau pergi nih, langsung bisa seutuhnya tuh. Cakep kan? Nah, ini juga sangatlah bermanfaat. Lalu di sini pemanfaatan bawah tangga, bisa dibikin kabinet untuk menaruh sepatu, sandal, itu juga bisa. Terus di sini barang-barang yang bila mana dibutuhkan. Kalau sepatu bisa banyak banget nih. Oke, yuk kita naik ke atas. Ini memang banyak ya, klasik modern sahabat ya. Pemilik memang suka banget. Selanjutnya sahabat juga momentum kumpul sama keluarga, biasanya pinginlah foto bareng gitu ya. Nah, di tangga ini bisa dimanfaatkan untuk foto bareng sama saudara ataupun kerabat. Nah, ini sementara masih polosan. Ini ada lampu gantung juga, makin membuat mewah ya. Nah, di area atas ini khusus area ruang keluarga. Jadi privasi, kadang-kadang kalau seandainya sahabat memilih 2 lantai, lantai atas lebih cenderung untuk privasi, untuk keluarga sendiri. Nah, ini contoh ada sofa, dan ini sofa juga bisa sofa bed ya. Ini tinggal ditarik, nah kaki ditaruh di bawah, udah nyaman banget ya. Tuh. Dan ada balkon. Ya. Nah, di sini balkon bermanfaat bila mana sahabat tinggal buka udara dapat banget nih.
Dan cenderung kalau di Jogja lebih banyak yang suka menghadapnya ke selatan. Karena kalau utara tuh contohnya kita jam 9 pagi udah panas ya. Selatan tidak. Ada di bulan-bulan tertentu itu memang dapat cahaya matahari langsung. Oke. Lanjutnya. Nah, ini sahabat, karena di sini ada awalnya 4 kamar, tapi dimanfaatkan difungsikan 3 kamar dan 1 kamarnya khusus buat wardrobe. Untuk almari semuanya nih pakai kaca sahabat ya. Nah, ini misalkan untuk tas, dan ini juga untuk baju hanger. Itu sahabat jangan khawatir. Jadi sampai atas tapi bisa dimaksimalkan. Tinggal ditarik gitu. Nah, gantungkan. Ya. Nah, ini salah satu fungsi pemanfaatan. Memang menggunakan kaca, kenapa? Karena semakin elegan dan sahabat praktis. Oh, mau pakaian yang mana ya? Gitu. Tanpa harus buka tutup. Oh, yang itu. Udah tinggal ambil gitu. Nah, koleksi tas itu juga di situ. Selanjutnya sahabat, sebelum kita masuk ke kamar utama yang mewah. Nah, ini kamar anak juga sahabat ya. Ini untuk meja belajar, dapat jendela, ini udah ada lampu, nah gitu. Nah, ini cara tata ruangnya. Jadi dipastikan juga untuk menata interior, almari, meja belajar, dan itu bagaimana baiknya. Toh ini contohnya sahabat, ini juga tingkat ya. Jadi dipastikan di area sini bisa untuk dibuka, jangan sampai beli yang seperti ini rupanya tidak bisa mentok gitu, sayang banget. Nah, jadi kalau ada tamu ini juga masih bisa dimaksimalkan. Kamar mandi sudah ada water heater semuanya. Instalasi untuk listrik, water heater dan lain-lainnya baiknya dicatat untuk di awal sahabat ya. Mau pakai yang listrik ataupun yang tenaga surya. Nah, ini untuk kamar utama sahabat. Kamar utama, nah ini juga pemanfaatannya, backdrop semuanya, panel-panel dinding, dan ini kaca yang lega. Ini ada penaruh untuk jam ataupun kacamata, apa ya, untuk make up lah khususnya. Dan ini lampunya juga cakep ya. Nah, ada 3 warna. Lalu di sisi kanan kirinya dimanfaatkan untuk nih rak. Jadi kalau barang-barang sesuatu banyak, itu banyak banget untuk penempatannya, di mana-mana ada ya itu. Nakasnya juga kanan kiri. Khususnya sahabat perhatikan untuk stop kontak juga. Jangan pelit lah kalau untuk rumah sendiri stop kontak. Tapi ya sisi-sisi yang dibutuhkan gitu. Dan kamar mandi. Di kamar mandi itu biasanya memang dibutuhkan tinggal selera ya, mau terang, mau gelap gitu. Exhaust, ada wastafel, dan khususnya untuk listrik ya sahabat ya. Jadi listrik itu sangatlah penting, dimana kita menggunakan hair dryer ataupun yang lainnya, kita tanpa harus keluar masuk kamar. Nah, ini pemisah antara basah dan kering. Ini ada 3 tingkat juga, nyaman banget nih. Water heater sudah terpasang ya. Tuh. Ya, seperti itu sahabat ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang diperhatikan. Pertama, legalitas. Yang kedua, kondisi lingkungan, akses jalan. Yang ketiga adalah kondisi rumahnya sendiri, tata ruangnya seperti apa, penataan interior seperti apa. Nah, itu sih. Yang lain-lainnya seandainya pingin mudah, ya udah hubungi Rikaris aja. Pakai agent Rikaris, nanti kita bantu deh. Seperti apa dari awal sampai akhir gitu. Sampai dihuni, sampai syukuran itu bisa saya bantu juga. Gitu. Semoga bermanfaat buat sahabat semuanya yang mau cari rumah, yang mau bikin rumah, dan dimudahkan semuanya ya dalam proses dan memiliki rumah impian yang terbaik. Nah, gitu. Jadi dipikirkan dari awal hingga akhir.
Yuk hubungi saya aja kalau seandainya cari di Jogja khususnya, bingung-bingung seperti apa, budgetnya berapa, kebutuhannya seperti apa. Nah gitu. Lihat tip-tip lainnya dari Rick Haris ya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rick Haris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.